Dalam kesunyian, ada sebuah pemberian yang tak ternilai harganya. Sebuah pemberian yang tidak melahirkan utang, tetapi melahirkan tanggung jawab. Pemberian itu bernama ilmu, dan di pusat pemberian itu ada seorang guru yang mengajarkan ilmu tersebut. Bayangkan sebuah ruang hampa, gelap gulita, lalu secercah cahaya masuk. Itulah guru, dialah yang pertama kali menyalakan pelita di dalam kegelapan jiwa kita. Tanpanya, akal kita hanya ruang kosong yang bisu. Tanpanya, hati kita hanya labirin yang tak berujung. Tidak ada ilmu tanpa guru. Itulah hal pertama yang harus dipahami. Sadarkah kita, tidak ada satupun ilmu yang bisa sampai ke relung hati dan pikiran kita tanpa kehadiran seorang guru. Ia adalah jembatan antara ketidaktahuan dan pencerahan. Ia adalah penerjemah bagi huruf-huruf mati di dalam buku, menghidupkannya menjadi ide, menjadi pemahaman, menjadi nyawa untuk berjalan di jalan yang terang. Guru tidak pernah menjual ayat-ayat Tuhan atau membandrol ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu diberikan dengan ikhlas, tanpa syarat. Ia hanya memberikan kita sebuah kompas, sebuah penunjuk arah. Ia hanya menunjukkan mana dan apa, mengapa dan bagaimana. Karena apa yang kita butuhkan adalah sebuah alasan mengapa kita berjalan dan mencari. Murid tidak bisa menuntut petunjuk. Gurulah yang tahu kapan murid itu diberikan sebuah petunjuk. Guru tidak akan berjalan untuk kita. Dia tidak akan merasakan lelahnya langkah kaki kita atau hembusan angin yang menerpa pipi kita. Dia hanya membisikkan, jalan itu ada di depanmu. Berjalanlah. Dan inilah kebijaksanaan tertinggi seorang guru. Dia membimbingmu untuk menemui guru yang sebenarnya, yaitu dirimu sendiri. Perjuanganmu, pergulatan batinmu, ketekunanmu dalam memahami setiap arah kompas itu. Itulah guru sejati yang kelak akan berbicara dalam diam. Setelah begitu lama berjalan dan hingga akhirnya paham apa yang telah kompas itu arahkan, lalu di tengah perjalanan kita timbul sebuah pertanyaan yang mendesak di hati. Bagaimana cara membalas semua ini? Apakah guru layak untuk menerima balas budi kita yang telah ia tunjukkan banyak rahasia diri ini? Wahai murid, sesungguhnya rasa terima kasihmu tidak diukur dari seberapa besar hadiah yang kau berikan. Hadiah dalam bentuk apapun hanyalah simbol. Ucapan terima kasih hanyalah kata. Bentuk terima kasih yang paling agung dari seorang murid adalah dengan mempraktikkan ilmu yang telah diberikan. Jadikan kompas itu penuntun dalam setiap langkah hidupmu. Jadikan cahaya itu pelita untuk menerangi jalan orang lain, khususnya di dalam lingkungan keluargamu sendiri. Ketika kau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat, itulah syukur yang paling membahagiakan hati seorang guru. Tapi jangan lupa, ada bentuk syukur lain yang tulus, yang berasal dari hati yang tulus. Sebuah pemberian, sebuah derma, sekadar hadiah, mungkin berupa uang yang kau sisihkan dengan ikhlas. Sebuah buku yang kau kira ia akan suka, atau sekadar barang yang ia butuhkan. Guru sebenarnya tidaklah membutuhkan dermamu, namun kita sebagai murid yang membutuhkannya. Sadarlah, pemberian ini bukanlah pembayaran. Ilmu gurumu takkan pernah terbeli. Ia tidak pernah menuntutmu untuk membayarnya, tapi pemberianmu adalah sebuah isyarat, sebuah bukti nyata bahwa jerih payahnya tidak sia-sia, bahwa ilmu yang diberikannya telah menyentuh hatimu hingga kau tergerak untuk berbagi kebahagiaan. Ini bukan transaksi. Ini adalah siklus keberkahan, memberi dan menerima dalam koridor rasa hormat dan terima kasih. Dengan memberinya, kau tidak sedang melunasi utang, tapi kau sedang memberikan apresiasi.
mengukir kenang-kenangan atas kebaikannya dalam bentuk yang nyata. Namun, dalam rasa hormat yang mendalam, seringkali ada jebakan. Jebakan untuk mengkultuskan. Ingatlah ini, wahai murid. Guru bukanlah sesembahan, guru bukanlah objek yang dikultuskan. Rasa hormat yang berlebihan, yang mengubah guru menjadi mitos yang tak tersentuh, justru akan memadamkan cahaya ilmu itu sendiri. Ilmu menjadi beku, dan murid kehilangan daya kritisnya. Kewalian seorang guru bukan terletak pada kesaktiannya, tapi pada kemampuannya membimbingmu menemukan kesaktian di dalam dirimu sendiri. Jangan sembah gurumu, tapi hormati jalur yang telah dibukanya untukmu. Jangan kultuskan pribadinya, tapi pegang teguh kebenaran yang diajarkannya. Fokuslah kepada apa yang ia bicarakan, bukan sosok guru itu sendiri. Karena kamu dapat berjalan sedemikian nyaman adalah soal bagaimana kamu meneguhkan kata-kata yang telah terucap darinya, bukan sekedar sosok pribadinya. Maka, inilah hubungan suci yang seimbang. Guru memberi dengan ikhlas, murid berterima kasih dengan tindakan. Guru memberikan kompas, murid berani berjalan. Guru menyalakan api, murid menjaga agar api itu tidak pernah padam. Guru adalah pemberi arah, dan terima kasih terbesarmu adalah ketika kau sampai di tujuan, dan kemudian menjadi kompas bagi generasi setelahmu. Pada akhirnya, dalam diam yang paling sunyi, guru hanya akan tersenyum, senyuman terpuaskan, karena dia telah melakukan tugasnya. Dan kau, muridnya, telah memahami esensi dari pemberian dan rasa terima kasihmu terhadapnya. Terima kasih, semua guruku. Aku akan berjalan dan memegang apa yang telah disampaikan olehmu. Salam satu rasa, salam serawung rasa.